الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bertanya kepadamu, man rabbuka, jawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Diajari. Itu yang oleh Ibnu Taimiyah, pemimpin ulama paling besar mazhab salafi. Kalau orang salafi sekarang nggak mau masjid, apa dikubur, habis kubur dah pergi aja. Mana ada? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ajari la ilaha illallah. Nah, dalam Al-Fatwa Al-Kubra, Syekh Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana hukumnya mentalqinkan mayat setelah mati, sudah dikubur? Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, amma talqin, adapun talqin ada mayit kepada mayit pada dafnihi, setelah dikubur, ma ba'sa bihi, tidak mengapa mengamalkannya. Jadi bukan bid'ah. Ya'maluna bihi ba'du sahabat, sebagian sahabat Nabi menjalankan dan mengamalkan talqin untuk orang mati itu. Ka Abi Umamah radhiyallahu anhu, seperti Abi Umamah radhiyallahu anhu. Disebut sahabat namanya Abu Umamah. Hadisnya tidak sahih, tetapi dapat syawahid yang lain sehingga menyebabkan hadis talqin mayat itu berubah menjadi hadis hasan li ghairihi. Jelaskan. Hadis yang menjelaskan mayat bisa mendengar di kubur, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah sama orang yang sudah mati. Baru hadis Abu Dawud, sesungguhnya mayat itu mendengar bunyi tapak kaki orang yang menguburkannya lebih keras dari bunyi petir ke telinganya. Maka saya waktu SD, guru-guru Muhammadiyah saya kalau menguburkan mayat bilang, menguburkan mayat, buka sendalmu, dipegang itu. Guru saya pun pegang sepatu jalan ke kuburan itu, nggak pakai sendal. Kenapa? Bunyi sendal ini menyakiti kuping orang yang di dalam kubur itu. Apa orang sudah mati masih bisa mendengar? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Mana buktinya? Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau kau masuk komplek kuburan kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Fa insyaallah bikum lalahiqun. Satu hari nanti kami akan nyusul kamu di situ. Berarti kan dia dengar. Kalau nggak dengar ngapain suruh Nabi kasih salam? Nabi nggak suruh salam jumpa tiang listrik. Assalamualaikum tiang listrik. Assalamualaikum batu. Kenapa sama orang mati suruh salam? Pastilah dia mendengar, betul? Dia jawab salam diberi. Cuma tidak diperdengarkan Allah jawaban mereka pada manusia dan jin. Kalau kita dengar aja, assalamualaikum ya Allah kubur, jawab waalaikumsalam. Kalau loncat pagar dong. Nah, Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan laqinu mautakum, itu ajarkanlah la ilaha illallah itu kepada orang yang hampir mati. Nah, jadi ini dikias. Sebetulnya mauta itu orang yang sudah mati, tapi ulama-ulama kita mengatakan mautakum itu orang yang hampir mati. Kiasnya apa yang diajarkan? La ilaha illallah. Ada orang mau mati, ada sakaratul maut, ditampar-tampar sama dokter udah nggak respon lagi. Diambil dokter senter, disenter matanya, udah nggak kedip-kedip lagi. Kata dokter, Pak, istri bapak sudah koma. Apa dokter? Koma. Koma itu apa maksudnya dokter? Koma itu hampir titik. Koma itu hampir titik. Maksud dokter, istrimu sebentar lagi game over. Maka nangislah suaminya ini. Dibilangnya sama anak-anaknya di samping tempat tidur itu, anak-anak, kita antarkan ibu kita berangkat menghadap Allah. Kata Nabi, ditalkinkan la ilaha illallah di kupingnya, ditalkinkan bapaknya lah, suaminya. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kata dokternya, Pak, percuma Pak, dia udah koma, nggak dengar lagi, ini matanya udah lihat ini, percuma dia ajarkan la ilaha illallah. Kata bapak itu, Pak dokter, Islam udah naik haji pun, PKI ya. Islam tapi PKI. Rasulullah bilang talqinkan. Kok dokter bilang percuma? Ya tapi kan dia udah gak mendengar Pak. Saya mentalkinkan rohnya, bukan mentalkinkan kupingnya. Paham? Rohnya mendengar gak? Rohnya melihat gak? Itu tauhid kita sudah kemana? Bahkan pendengaran dan penglihatan orang yang hampir mati lebih tajam dari penglihatan dan pendengaran orang yang sehat. Kita nggak tahu ada apa di belakang ini. Nggak tahu kelihatan pun nggak, belakang tembok itu ada apa nggak tahu. Tapi kalau orang sakaratul maut, apalagi orang yang sudah mati, nampaknya semua ini. Karena dia melihat dengan roh, kita melihat dengan mata. Paham? Di dalam Quran surah Al-Waqi'ah diceritakan, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Ketika nyawamu sudah di leher sakaratul maut, hampir mati, pada saat itu kau telah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kalau dia ahli surga, dia udah lihat surga, udah diciumkan harum surga, udah dibariskan bidadari-bidadari bersutra, pakaian sutra hijau, melambai-lambaikan selendang hijaunya, memanggil ruhnya pulang dengan nyanyian yang merdu, nyanyian bidadari. Kama Disuwe tanteni dambene berarti yang mau mati orang Jawa. Kalau dia yang mau mati ini orang durhaka, ahli neraka, dia sudah lihat neraka, sudah diciumkan bau neraka, udah kelihatan ketakutan, nggak mau pergi, datang mereka, ayo pergi, pergi, cabut nyamanya, tinju wajahnya, ditepuk punggungnya, muncrat darahnya dari mulutnya, dari kuping, dari matanya, dari hidung. Ini diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ada orang mati senyum. Siapa yang menaikkan pipinya ini? Nanti dia lihat surga. Ada yang mati beringin. Betul nggak? Betul. Mau mati udah bisa lihat surga. Mau mati udah bisa lihat neraka. Qurannya bilang, hadisnya bilang. Kalau mati bisa saja. Kalau dia seumur hidup istiqomah dengan agama, mengucap la ilaha illallah Tuhanku Allah, istiqomah, terpleset balik lagi, tercampak pulang lagi, terbuang balik lagi, terbuang pulang lagi. Namun dia nggak mau tinggalkan ini agama. Namanya istiqomah, qawamah. Ada harfun sirnya itu istiqomah, artinya orang yang mati-matian berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang lurus berdiri menghadap Allah. Belum berhasil, istiqomah itu termasuk orang yang belum berhasil dan orang yang sudah berhasil. Ditalab dalam masalah sedang menuju untuk takwa, untuk taat sama Allah, untuk istiqomah sama Allah. Itu sudah dicerita di Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mengucap la ilaha illallah, tsumma istaqamu, kemudian dalam waktu yang sangat lama. Allah pakai summa. Kalau pakai summa itu artinya lama waktunya. Kalau waktunya pendek atau nggak pakai waktu, Allah pakai fa. Pakai apa? Tofnya fa. Kalau pakai summa itu berarti lama. Misalnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
yakun fayakun. Kalau Allah menciptakan sesuatu, Allah mau sesuatu, Allah cukup perintah jadi, maka tidak pakai waktu, serentak dengan perintah Allah jadi, maka jadi. Kalau pakai summa berarti ada waktu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal sebelum ini kamu dalam keadaan mati? Fa ahyakum, serentak dengan ditiupkan roh kamu hidup. Tsumma yumitukum, lama kau hidup di dunia baru kau mati kemudiannya. Itu summa. Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1050 tahun baru mati. Pakai summa. Fa ahyakum tsumma yumitukum, lama setelah kamu hidup kami matikan kamu. Tsumma yuhyikum, lama kemudian kamu dalam kubur bertahun-tahun, beribu tahun di alam barzakh, baru kamu dihidupkan oleh Allah. Tsumma ilaihi turja'un, lama kamu di padang mahsyar, baru kamu dikembalikan kepada Allah, surga atau neraka. Ini tsumma. Ini kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah seumur hidupnya lama. Jatuh bangun lagi, terpleset kembali lagi, tercampak, pulang lagi, terbuang, kembali lagi. Gak ditinggalkannya ini agama Islam. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit menjaga dia. Jadi kita gak usah takut sama, kita gak usah takut. Oh harus dijaga polisi, jaga tentara, gak usah. Jangan sombong, nggak sombong. Kita memang ada yang jaga. Siapa yang jaga? Malaikat dikirim. Cuman kalau ada yang mengganggu ya harus ditangkap, betul nggak? Ini si Ali Jabir ditikam nih. Si Ali Jabir ditikam orang. Di mana? Di Lampung. Udah ditangkap. Sempat bonyok juga ditepuk kawan muncungnya. Tiba-tiba pengumuman dari polisi. Gila. Sudah 4 tahun gila. Sebelumnya ada imam lagi sujud, jadi imam dibacok tanggal 12 September kemarin. Yang bacok mungkin gila. Aku heran ya, asal yang bacok ulama pasti gila. Orang gila kalau asal bacok ke ulama ya. Sekali-sekali dibacoknya presiden gitu. Amin. Amin ya Allah. Allah. Tapi nggak apa-apa ya bacok presiden gila, nggak apa-apa. Orang gila kok taunya bacok ulama. Orang gila kok taunya cuma bacok ustaz. Ada apa ini? Gila-gila serigala ini. Ya kalau kena bacok, takdir, betul nggak? Kenapa kalau kita dibacok orang mati, kenapa rupanya? Lagi syahid bela agama, betul? Biar aja. Saya takut. Saya udah bilang istri saya, kalau saya dibunuh orang, kau harus senyum, manis, nangis, senang sama Allah, bersyukur. Kalau saya dibunuh karena agama, kalau saya lagi selingkuh dibacok lakinya, kau harus berduka cita semua. Betul? Mati bela agama biarin aja, betul? Susahnya. Cuma jengkel juga aku asal bacok ulama gila. Ya. Dan itu aja di Indonesia. Di Indonesia nggak ada, di Brunei nggak ada, di Thailand nggak ada, di Arab Saudi nggak ada. Asal baca orang Islam, imam atau orang alim yang dibaca, yang baca mesti gila. Apa orang gila Indonesia ini canggih-canggih? Milih-milih yang dibaca. Kenapa orang gila nggak baca orang gila gitu ya kan? Orang gila baca Kapolres gitu ya kan? Kadang-kadang heran juga gitu. Oh, udahlah, masa cerita itulah politik, mana istiqomah, turun malaikat menjaganya. Terutama saat dia mau mati, saat dia sakaratul maut. Ada yang 4 orang malaikat, 6 malaikat, 10 malaikat, 12 malaikat, 20 malaikat, tergantung kesolehannya. Malaikat-malaikat itu turun mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah malaikat-malaikat yang akan menolong kamu dalam
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada orang yang mau mati itu akan surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Berapanya surga? Mak jam cantik di istana itu. Siapa punya? Kau yang punya. Hah? Aku punya. Iya. Sekarang ntar lagi komandan kami datang, malaikat maut namanya. Kau dijemputnya kemana? Ke surga itulah. Mau? Oh mah. Mana dia ingat lagi rumahnya yang RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor pun susah. Ya surga begitu kan. Senyum, husnul khatimah. Kata Nabi, seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kenapa orang husnul khatimah bisa ketawa, bisa senyum? Itu di Afghanistan yang mati perang lawan Soviet. Saya udah kesana. Setelah aman kita menang, kuburannya kan di padang-padang pasir sana, mati di situ dari kubur. Dipindahkan ke kota, diletakkan di taman makam pahlawan. Kalau di sini lah dibongkar, ada yang 7 tahun, ada 10 tahun, senyum, ada yang ketawa. Loh, mayat kok bisa ketawa? Lihat apa dia? Darah bekas tembak di pistol, bekas peluru itu masih mengalir, harum seperti minyak kesini. Sudah 7 tahun, nggak busuk mayatnya. Begitu. Ada pula yang bilang, waktu saya baru pindah Jakarta di radio swasta amatir, ustadznya ceramah di subuh, saya pulang dari masjid. Dia bilang apa? Sedangkan Nabi Muhammad dalam kuburnya pun badannya busuk. Hah? Terkejut saya. Enaknya kau bilang Nabi Muhammad dalam kubur badannya busuk. Butuh nomor telepon sekian, tanya jawab, telepon cik. Diangkat. Tapi Ustaz bilang Nabi Muhammad badannya di dalam kubur busuk. Memang gitu? Enggak. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul badannya tidak busuk dalam kubur. Penghafal Quran, orang-orang mati syahid tidak busuk. Siapa bilang? Dibentak pula saya. Yang bilang Rasulullah. Annal ardo layak guru ajasad dan ambia. Itu bumi nggak makan jasadnya para nabi. Oh itu hadisnya mungkin doib. Enak aja kau bilang doib. Kau tahu kau orang Medan ini. Kau bilang dalam Quran ada. Saya bilang ketawa orang kubur. Mana ada dalam Quran diceritakan mayat Rasul tidak busuk? Ada. Di dalam Al-Quran diceritakan, saya ambil Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin-jin kafir, jin Islam membangun Haikal Sulaiman, termasuk Masjidil Aqsa. Sudah tahu Nabi Sulaiman sudah diberitahu akan wafat. Maka Nabi Sulaiman bertongkatkan tongkat ditancap ke tanah. Senyum melihat jin kerja. Wafatlah Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti itu. Jin lihat rumah Nabi Sulaiman sekali ini nggak makan, nggak minum, nggak tidur, mengawasi kita supaya cepat dijadikan ini Haikal Sulaiman alaihissalam. Udah jadi, barulah tongkat Nabi Sulaiman keropos dimakan rayap dan beliau pun jatuh tersungkur di atas tanah. Kutanya dulu, berapa tahun tongkat raja habis dimakan rayap? Tongkat raja bukan kayu ubi. Betul? Kalau sini kayu jati lah paling nggak, kalau tongkat raja ya nggak? Atau kayu besi, kayu hitam. Kalau di sana kayu koka. Nggak mungkin seminggu dimakan rayap keropos. Mesti lama, betul? Nggak busuk. Kalau Nabi Sulaiman aja nggak busuk, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya Nabi dan Rasul. Ini tauhid kita harus perbaiki. Saya lihat beberapa orang dibongkar kuburannya nggak busuk. Di Medan ini waktu pelebaran Sungai Sekambing, di belakang Pancabudi, ada kuburan. Di pinggir sungai itu banyak bambu-bambu. Dibongkar kuburan itu karena mau dilebarkan Sungai Sekambing itu. Tiba-tiba ada mayat dibungkus sama akar bambu. Tidak berani akar bambu itu menusuk badannya, miring bulat gitu. Biar ada mayatnya di tengah-tengah akar bambu. Potongnya akar bambunya diangkat, kain kapannya belum busuk.
Siapa ini dilihat tukang pangkas. Di dalam biji itu ada tukang pangkas. Dia setengah jam sebelum azan dia sudah ganti baju, pakai sarung, nyebrang. Di seberang itu ada masjid samping sungai Cikambing itu dulu kubahnya macam aneh sendiri dua gitu. Nah gitu, kecil, berbawahnya besar. Karena udah dicantikkan itu masjid. Situlah dia sholat 5 waktu, tiap hari sampai wafat. Gak pernah tinggal sholat berjamaah 5 waktu. Ternyata dikubur di samping sungai Cikambing itu. Angkat badannya tidak busuk karena dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah bertahun-tahun sampai wafat. Apalagi Nabi, apalagi hafiz Quran, apalagi orang mati syahid. Ibu Tuti Alawiyah, ketua BKMK, mantan menteri zaman Pak Harto. Sahabat saya di MUI, beliau ketua urusan wanita, saya wakil sekjen. Wafat beliau sakit. Senyum. Siapa yang mengangkatkan TV beliau itu coba? Senyum. Al-Quran bilang dia sudah melihat sorga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Ini gunanya istiqomah. Insya Allah istiqomah sampai mati siap. Beriman sampai mati siap. Jangan murtad sampai mati siap. Nanti jatuh cinta sama perempuan makan babi itu kan agama kau. Tidak. Itulah. Seandainya orang manusia berdosa 100 tahun, semua dosa dia buat, zina, mabuk, makan riba, mencuri, semua dia buat dosa, udah kenyang lah umur 100 tahun. Bahkan dia komunis, ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Kenyang semua dosa dia bikin. Tiba-tiba udah umur 100 tahun jumpa Ustaz. Bapak umur berapa Pak? 100. Apa agamanya panjang agama saya mah nggak ada, saya nggak percaya ada Tuhan. Semua saya sudah kerjakan berzina, ya kira-kira 10.000 perempuan lah sudah. Macam mana nasib Bapak kalau mati nanti? Berhadapan dengan yang menciptakan Bapak, nggak mungkin Bapak jadi sendiri. Bergetar jantungnya, waduh Cinoko. Bilang waduh, wah gimana nasib saya? Makanya Bapak masuk Islam. Ya oke, saya masuk Islam. Ucap dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia ucap ini la ilaha illallah, kata Nabi, innal Islam yahdimu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam mencuci bersih seluruh dosa seumur hidupnya yang telah lalu. Kayaumi waladathu ummuhu, dia seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Makanya Ancong ini hebat, ini lebih hebat dia dari kita. Dia masuk Islam, betul nggak? Betul. Kita bekaran-bekaran di sini aja. Jangan nggak enteng orang malam. Dia langsung loncat ya, karena seluruh dosanya ampun. Paham? Itulah hebatnya kalimat la ilaha illallah. Ucap semua. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Nabi menyuruh mengajarkan la ilaha illallah sama orang yang hampir mati? Dan Nabi menjanjikan man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa mati mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Lama saya renung-renung. Kenapa enggak subhanallah? Kenapa enggak la haula wala quwata illa billah? Kenapa enggak astagfirullah? Kenapa la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah ini mengucapkannya gampang, nggak perlu menggerakkan mulutnya, bibirnya nggak perlu menggerakkan bibir, karena tidak ada di situ huruf bilabial. Huruf 2 bibir nggak ada situ, nggak bergerak pun bibir bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pegang bibir kita nya. La ilaha illallah bisa. Paham? Sehingga orang yang hampir mati udah gak bisa ngapa-ngapain, lidahnya udah bisa bergerak-gerak, dia masih bisa la ilaha illallah, gak perlu bergerak bibir. Ini kalimat sangat mudah sebetulnya diucap, walaupun orang-orang yang masuk Islam setengah mati mengucapkannya. Paham? Kalau kita insya Allah mudah, la ilaha illallah
Nggak perlu gerak bibir, cukup lidah aja. La ilaha illallah. Maka itu diajarkan kata Nabi kepada orang yang bisa Quran. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah. Amin. Yang berapa ini? Setengah 11. Allah SWT memerintahkan kita orang Islam tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah kamu dalam buat kebajikan. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Kamu di situ orang Islam. Orang hari ini kita gak kompak. Kalau kita kompak di Indonesia ini kita 230 juta. Dari 267 juta, 230 juta orang Islam, tapi gak kompak. Ada aja pengkhianat. Dulu zaman Bung Karno bikin Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalisnya PNI, Partai Bung Karno. Komunisnya PKI, pimpinan AID. Majelis Syuro Indonesia Masyumi menolak. Mana bisa orang beragama kerjasama sama komunis ateis gak percaya Tuhan? Betul. NU menerima Nasakom, nasionalis agama komunis, agamanya dari NU. Tahun 60 Bung Karno membubarkan Masyumi karena menolak kerjasama dengan Nasakom. NU terima. Diburu semua orang Masyumi, dianggap musuh negara, ditangkap. Pemimpin Masyumi Muhammad Nasir masuk penjara. Sekjen Masyumi Muhammad Saad masuk penjara. Buya Hamka masuk penjara. Muhammad Rum yang bersidang ke Belanda, kompresi meja bundar, kompresi Redfield, tangkap 4 tahun 4 bulan. Hamka masuk penjara, gak dikasih minum, sempat minum kencing. Di Medan Arsad Talib Lubis, Syekh Arsad Talib Lubis itu ketua Unipa, tangkap masuk penjara gara-gara Masyumi menolak PKI. NU mau gabung Nasakom. Kita berjuang dari dalam katanya. Walaupun Kiai Haji Idham Khalid menolak. Apa yang terjadi? PNI berkawan dengan komunis NDN Aidit, ada NU situ berkawan. Tahun 65 PKI memberontak. Yang paling banyak disembelih PKI justru adalah saudaranya sendiri, kawannya satu wadah Nasakom, yaitu orang-orang ulama yang disembelih, santri-santrinya dibunuh. Begini kalau kawan sama PKI ini. Saya khawatir sekarang itu semua diserang, selain NU tidak bagus. NU aja sekarang yang bagus. Saya khawatir suatu hari nanti kembali sejarah berulang, NU disembelih. Betul? Bukan kami nggak sayang NU itu saudara kita, bapakku berdiri NU di Tanjung Sari. Karena kita berpecah belah. Dan kadang ketika orang Islam berbeda pendapat berseteru dengan orang lain, orang kafir, malah orang Islam bela kafir. Harus bela orang Islam dong, betul? Ahok main sama Anies Jakarta, 40% ada yang nyoblos Ahok. Kemana itu orang Islam? Medan, si Harsitorus maju jadi gubernur. Lawannya Edi dengan Injek, orang Islam, betul? Betul. 40% ada yang nyoblos Sihar. Malah ada Ustadz membela, dapat Fortuner sebiji. Apalah hebatnya Fortuner? Gara-gara politik aja. Gak sadar kita tahun 60 dulu sudah terjadi. Betul? Betul? Karena itu kita jaga kompak kita.
Kalau mau milih-milih tanya ulama. Oh jangan Pak, ini hak demokrasi Pak, jangan ada urusan. Giliran melarat kau ngajunya sama ulama. Giliran pemilu aja kau. Di Medan itu 70% orang Islam. Ketua DPRD-nya Cina. Orang namanya bagus, Hashim. Tapi tidak Islam. Coba, 70% Islam. Di Sumatera Utara ini 70% Islam. Ketua DPRD-nya bukan Islam. Apa aja terjadi? Ini Medan mau pemilihan wali kota nih. Dua-duanya Nasution. Nasution. Orang tanya sama saya, Pak, siapa dipilih? Udah diajari sama nenek moyang kita. Kalau ada pisang awak, buat apa pisang pilih? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Jadi dua-dua pisang awak, Pak. Dua-dua pisang awak, ambil yang masak pohon. Jangan ambil yang di karpet. Betul. Karena kuning kulitnya tapi kempet. Itu yang punya panti kau. Kalau semua di bawah komando ulama, insya Allah Indonesia ini akan baik. Betul? Betul. Ini sedih kita. Menko Polhukam Mahfud MD bicara kemarin. 92% pilkada dibiayai cukong. Berarti cuma 8% aja yang nggak dibiayai cukong. 92% pilkada dibiayai cukong. Dan setelah menang, para pejabatnya yang terpilih membela kepentingan cukong. Utuhnya di Twitter. Belum ada yang memaki-maki, biasanya maki-maki, sekali ini nggak berani, karena yang ngomong Menko Polhukam. Rupanya Ahok udah duluan ngomong. Presiden Jokowi tidak bisa jadi presiden tanpa dana dari pengembang yang ada. Ahok yang bilang, "Mak, jangan kalau begitu." Patutlah. Ya. Cukong semua. Betul? Kan aku yang bilang, Mahfud MD bilang, entah kalau besok diralatnya, ralat lah cerita ini. Kan cuma menyampaikan aja, betul nggak? Cuma kalau begini nasib bangsa Indonesia, cukong yang ngatur. Ayah. Mau Glenn, diatur cukong? Ya. Nanti pemilu kasih 100.000 belok kalian. Kami ini kalau mau kaya, mudah. Sekarang mau kaya itu gampang. Gak perlu kerja keras. Kalau mau kaya yang paling cepat, jadi tim sukses. Langsung kaya itu. Kalau jadi tim sukses, biar calonnya menang, biar calonnya kalah, tetap kaya tim sukses. Calonnya gila bangkrut, tim sukses tetap kaya. Itu orang kalah menang dibayar. Kalau kami ustaz-ustaz mau kaya, jadi tim sukses aja, betul nggak? Atau jadi penjilat. Gigi pun. Lurus saja kita begini kaya juga kok, betul? Makan juga, betul? Tapi istriku satunya. Bukan 4 biniku. Kiai biasanya satu. Ya satu di Jogja, satu di Solo.